Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Selamat pagi, salam kasih. Kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah kasih Tuhan yang terus hadir di tengah-tengah kehidupan kami, dan kami boleh menjalani hari yang baru yang menjadi anugerah bagi kami. Dan biarlah dalam anugerah dan kasih ini kami boleh menjalaninya dengan firman Tuhan yang menuntun dan mengajari kami. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap sedia untuk mendengar. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Sekali lagi, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, kita sama-sama memahami setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia jauh dari Allah. Sehingga dalam perjalanan kehidupan manusia selalu mencari akan keberadaan Allah. Manusia mencoba memahami siapa itu Allah, sehingga lahir sebutan-sebutan tentang Allah dan juga bagaimana perbuatan-perbuatan Allah. Sehingga sering kita memanggil Allah dengan sebutan Yahweh, Elohim, Adonai dan lain-lain. Dan bahkan di dalam Musa, siapa yang bertemu Allah, dia akan mati. Sehingga kita lihat di dalam perjalanannya manusia tidak mampu dan tidak dapat memahami, menselami akan Allah, karena Allah sangat-sangat jauh. Sehingga manusia menyadari itu semua karena dosanya. Tetapi di dalam perjanjian baru, Allah sendirilah yang menjangkau manusia melalui Yesus Kristus dan melalui kematiannya dan darahnya. Allah telah dekat dan hadir di dalam diri Yesus Kristus, dan inilah bentuk pengorbanannya di kayu salib. Sehingga atau tuduh yang selama ini mengenai Allah yang tidak bisa dilihat oleh manusia, dipahami oleh manusia, telah dibukakan melalui Yesus Kristus. Sehingga kita menjadi dekat. Dan Allah itu tidak lagi jauh, tetapi Allah itu transenden, atau sering kita dengar adalah Allah yang Immanuel, yang bersama-sama dengan kita, hadir dekat dalam kehidupan kita. Sehingga firman ini mengingatkan kita, ketika kita menyadari bahwa Allah itu dekat bersama dengan kita, marilah kita jalani kehidupan realitas hidup ini dengan kekuatan yang dari Tuhan. Jangan kita lari, jangan kita mabuk ataupun bermimpi menghadapi segala realitas kehidupan kita. Tetapi bersama dengan Allah yang Immanuel yang dekat dengan kita,
marilah kita hadapi segala tantangan, persoalan, dan bahkan kita dikuatkan di dalam penyertaan Allah yang ada bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, melalui keyakinan ini, Allah yang bersama-sama dengan kita, marilah kita jalani kehidupan kita dengan pengharapan yang dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah Tuhan, di mana Tuhan hadir, Tuhan hidup di tengah-tengah kehidupan kami melalui Yesus Kristus yang kami kenal, sehingga Allah bersama-sama dengan kami menjalani kehidupan kami, bahkan menghadapi setiap persoalan-persoalan dan kesulitan-kesulitan kami. Dan biarlah kami boleh meyakinkan diri kami agar kami selalu menjalani kehidupan ini dengan pengharapan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.